bukan tim pengerus suasana ya. Gue bukan tim pengerus suasana, gue bukan tim damai. asas manfaat dan oportunis. Gue malah ngerasain teman-teman gue kalau emang dia punya problem dengan bersangkutan, gue doain semoga masalah selesai. Udah sesimpel itu. Karena gue gak ada urusan sama dia, gue pun sama dia baik-baik aja. Kita sudah ketemu teman, masa itu kayak gini, tiba-tiba kayak gitu kan, ya udahlah gitu. Maksudnya jangan sampai ada pihak bukannya shock hero atau savior syndrome apa segala macam lah. Maksudnya segala sesuatu mudah-mudahan jadi baik, jadi damai dan masa cepat selesai. Dan ini pun sebenarnya apa itu orang cewek bukan kapasitas gue juga gitu kan. Tapi murni siapapun lah teman gue, apalagi yang emang hitungannya dekat, kalau ada masalah ya gue support aja gitu aja. As simple as that, sederhana itu aja sih. Ya kalau jujur ya udah komedi aja tegang banget. Gak tau udah kamu pakai masker lagi. Enggak jadi iya, nggak apa-apa, santai, virusnya nggak ada. Enggak, kalau ditanya, kalau saya kan tipe yang ya orang ngelihat ya, maksudnya kalau emang bisa ngasih support moral buat temen, kalau ada masalah why not. Selama ini juga gua kan dicari sebagai social butterfly gitu kan, yang kayak oke, iya, it been everywhere gitu kan, di semua acara, di semua apa. Orang ngelihatnya kayak gila lu nggak ada capeknya lah. Gua mah maintain temen sahabat-sahabat gua ya itu gua anggap kayak keluarga di Jakarta kan. Di Jakarta kan gua hidupnya sendiri. Nah apalagi saat-saat kayak gini, kalau lagi seneng ada, kalau lagi susah juga ayo kita support ya. Jadi sederhana itu, nggak ada pretensi, nggak ada tendensi, nggak ada agenda apa-apa. Ini juga kayak busted gitu kan, coach in the egg gitu kan, lo nya apa pada saat kayak gini ya udahlah disupport aja, masa cepat selesai itu aja udah. Sebenarnya gue agak sedikit trust issue juga dengan segala macam apa yang udah gue lalui. Maksudnya pengertian, kadang ini gue ya, ini gak ada satu palnya sama kakek gue, gak ada satu palnya sama kalian semua. Ini gue ngalamin sendiri ketika gue berteman lama dengan seseorang, terus gue percaya, ternyata mau bentar mau lama tidak membuktikan seseorang punya integritas, seseorang punya apa sih, dan niat baik gitu kan. Dan kalau gue sih ngerasa malah kalau sama orang deket ya harusnya gue anti banget pinjam uang. Dan gara-gara gak tau nih gue jujur aja, gue nggak tahu jumlah yang dipinjamkan juga berapa, karena gue baru tiba-tiba datang juga nggak tahu berapa. Tapi kalau misalnya jumlah yang fantastis berarti kan termasuk percaya banget. Tapi kadang kalau gue ngerasa wah gue sih kehilangan duit receh gak segede ini ya, daripada gue kehilangan temen. Jadi better sekarang gue kalau ada pinjam uang, pinjam dong duit berapa nih, 5 juta nih, gak sejuta buat lo dah gitu ya. Kalau misalnya lo gak bisa bayar ya gak apa-apa, daripada di dosa buat gue gitu kan. Sejuta gitu juga ya, gak bisa nah gitu. Ya tapi kalau misalnya jumlahnya fantastis ya mungkin karena emang udah percaya main pinjam aja gitu. Kalau gue sih kayak sekarang tuh prinsipnya mau gede mau kecil, sekarang mau pakai perjanjian aja ya, karena gue nggak mau kehilangan orang baik dan kehilangan. Ya itu kan tadi gue bilang, gue kesini aja coincidence ya, gue kesini aja kebetulan. Gue emang cara rutin, mau zaman remaja di Kemang, jalan sekolahan ya, mau zaman kita ngoceh-ngoceh kayak apa ya, kita ketawa-ketawa, sampai zaman di Sinabung. Emang gue tipe orang kalau nggak sibuk, kalau nggak ada kerja, lagi nggak kerjaan, lagi nggak ada syuting, pasti gue ngeluyur kan, bisa dilihat di sosial media gue kan. Nah kebetulan aja tiba-tiba rumah teman lokasi sini kan dekat tuh daerah Pontianak kan, jadi gue kesini, ini ada apa? Tiba-tiba pingsan lah, ada apa? Oh dia ini, oh dia, karena kan dia bukan tipe yang cerita-cerita juga, satu, apalagi masalah cerita kan kaitannya dengan reputasi seseorang. Jadi gue gak etis, terus ngapain juga, mungkin gini, ketika lu punya musibah, lu cerita sama gue, ya udah kapasitasnya gue sebagai pendengar aja, bukan kayak playing hero lah, jaga pahlawan, atau sok problem, bukan kapasitas gue, karena kan ruang kita itu kecil ya, jadi gue gak mau jadi backfire, gak mau jadi bumerang gitu kan, ya nggak sih Bio? Jadi emang maka gue bilang biar lead honestly gitu kan, dengan segala apa with all the respect gitu kan, jadi masalah cuma selesai semua baik-baik aja kan, bisa diselesaikan
kalau misalnya sampai kayak gini sih, berarti kan ada hal-hal yang memang sudah bisa dibicarakan dan itu bisa melakukan semuanya supaya baik-baik aja. Karena nggak ada, gue nggak bisa ngasih statement apa-apa atau bukan keberpihakan. Ini bukan kebetulan, ya nggak sih? Karena kebetulan dan gue pun pernah mengalami hal yang sama. Kalau misalnya sampai bikin kayak gini, ya gue nggak tahu apa sih serius apakah kasusnya gitu kan persoalannya. Ya, Amin kan nggak tahu apa-apa ya, cuma hanya pendengar aja. Cuma dia kasih support aja ke saya, karena dia tahu dari maksudnya dari cerita saya gitu. Nggak nyangka aja seorang ibu pejabat bintang 3 pensiunan kok bisa berbuat seperti itu gitu loh. Saya kan percaya juga karena dia punya nama besar suaminya, dan saya dekat sama Mbak Vita Ramona yang manajer artis itu. Sampai sekarang pun saya juga tidak pernah mendengar lagi. Pernah saya telepon, dia hanya bilang saya malu sama Bu Jen. Hanya itu aja, itu saya yang telepon gitu. Tiba-tiba ini tidak ada pertanggungjawaban dari grup ini semua gitu loh. Hanya itu yang saya percaya ya, karena Korektor Luis itu bukan orang sembarangan. Yang dalam hal ini kami akan melakukan press conference kasus dugaan manifestasi senilai kurang lebih 8 miliar yang dilakukan oleh saudari Elizabeth Louisa Koreta atau yang lebih akrab dikenal Koreta Lois. Beliau adalah sosialita dan atau istri mantan dari pejabat Mabes Polri. Yang awal kasusnya sampai kepada klien kami diperkenalkan oleh Vita Ramona, manajer Hamis Daud kepada klien kami, yaitu Ibu Carmila yang merupakan mantan artis juga yang memintai sinetron Tersanjung Jini dan Ojini. Jadi kronologisnya ini pada April tahun 2021, jadi Ibu Vita berkenalan dengan Ibu Maya atau klien kami dengan memberikan arahan kepada saudara Marlon sebagai direktur PT Citra dan Korektor Lois yang tadi disebutkan oleh kami. Nama sebenarnya adalah Elizabeth Louis Koreta. Dari PT ini kami lihat dia adalah sebagai komisaris juga. Dengan begitu, Ibu Vita ini memberikan arahanlah kepada saudara Marlon dan Ibu Koreta dan meyakinkan Ibu Maya bahwa ada proyek yang harus mereka kerjakan. Dengan begitu, seperti yang tadi diceritakan rekan kami, kurang lebih 8,1 miliar. Dengan begitu dibuatlah satu perjanjian bahwa dengan investor termasuklah klien kami itu Ibu Maya memberikan uang kepada saudara Marlon yang disetujui Korektor Lois. Dengan begitu jelas di situ ada perjanjiannya secara tertulis. Ya, jadi kurang lebih Desember 2021 bahwa proyek ini adalah gagal. Ya, proyek gagal. Jadi antara klien kami ini mengatakan bahwa proyek gagal sehingga modal yang dikeluarkan klien kami ini ditarik kembali dan setuju. Dan sampai sekarang modal yang dikeluarkan oleh Ibu Maya tidak ada, sehingga di 2023 melalui kuasa hukumnya Analytical Juris.com memberikan teguran atau somasi kepada dua, artinya satu kepada PT yang direkturnya saudara Marlon, yang kedua adalah saudari Korektor Lois. Sampai kami membuat somasi sampai 3 kali, ternyata tidak ada jawaban, artinya tidak digubris dan tidak ada etiket baik, sehingga kami mendaftarkan kurang lebih bulan Agustus pengadilan ke Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 830 dan hari ini juga proses tersebut masih berjalan dan besok direncanakan jawaban dari tergugat.
2, di mana tergugat 1 adalah PT yang direkturnya saudara Marlon dan komisarisnya adalah saudari Coretta Lois. Harapannya klien kami adalah tidak ada sebenarnya yang neko-neko, tidak ada yang neko-neko, artinya tetap ingin berdamai. Dan sampai detik ini juga klien kami berharap ada itikat baiknya, ada itikat baik untuk bertemu, untuk menyelesaikan masalah ini. Di mana pada saat masuk ke persidangan dilakukan mediasi dan beberapa kali panggilan terhadap Coretta Lois, dan termasuk juga Pak Marlon sebagai tergugat 1 dan tergugat 2, tidak ada, yang ada cuma dikirimkan kuasa hukum, dan termasuk adalah surat kuasa penandatanganan untuk mediasi. Jadi dari sini kami jelas menganggap bahwa tidak ada itikat baik dari Coretta Lois dengan Direktur Marlon. Jadi itulah yang kronologisnya, dan sampai saat ini proses itu tetap berjalan ya, dengan kami katakanlah itu sebagai one prestasi yang dilakukan oleh PT Citra yang direkturnya dengan saudara Marlon dan komisarisnya saudari Coretta Lois. Jadi kurang lebih begitu kronologisnya. Bisnis apa, Bang? Baik, bisnisnya itu pengadaan air yang di Mabes Polri. Ada pembuatan air dari udara ya, itu dia. Jadi mereka membuat bisnis rencana dengan investor Maya, yang memberikan bisnis itu adalah termasuk dari saudari Coretta Lois. Jadi dengan begitu jelas klien kami sangat dirugikan dan berharap tetap sampai detik ini kami berharap itikat baik dari tergugat 1, tergugat 2. Jadi itu kronologisnya kurang lebih ya teman-teman.